Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, dihujat di negeri sendiri, rival justru puji Timnas era STY. Timnas punya preman lapangan, kembalinya Don Van Gaal tak berarti. Back rasa striker, Timnas miliki sederet back elite global. Raja Asis Venezia FC keturunan Indonesia. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. "26 terbaik Timnas U23 menuju Dubai." Timnas Indonesia U23 akan menggelar TC di Dubai pada 31 Maret hingga 8 April mendatang. TC ini sebagai persiapan Timnas Indonesia U23 menuju Piala Asia U23 2024 yang digelar di Qatar mulai 15 April mendatang. Sumarji mengatakan pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan pihak klub tempat pemain bernaung terkait rencana TC Timnas Indonesia U23 di Dubai. Sumarji mengatakan untuk pemanggilan pemain dari klub Liga 1 dipastikan aman. Mereka bahkan mensupport Timnas untuk berkancah di ajang level Asia. Sedangkan untuk pemain abroad, pihaknya terus melakukan komunikasi secara intens untuk melancarkan lobby agar klub-klub Eropa mau melepas pemainnya ke Timnas Indonesia. Timnas manfaatkan titik lemah Vietnam untuk menang. Sintayong memang memiliki modal yang berharga untuk menundukkan Vietnam karena pernah melakukannya pada fase grup Piala Asia 2023. Dari laga ini ada banyak kelemahan yang bisa dimaksimalkan Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Salah satu penyebab kegagalan Timnas Vietnam pada ajang Piala Asia 2023 salah satunya bersumber dari kebugaran. Hal itulah yang setidaknya diakui sang juru taktik Philippe Trouchy. Pelatih asal Prancis itu mengatakan anak asuhnya hanya bisa menjaga intensitasnya tetap tinggi selama 60 hingga 70 menit. Artinya, Vietnam masih belum mampu mempertahankan intensitas itu hingga akhir laga. Berbanding terbalik dengan stamina Timnas kini yang tampil gila-gilaan selama 90 menit lebih. Selain itu, rekor negatif Philippe Trouchy kala bertemu dengan Timnas Indonesia juga menjadi faktor kelemahan Vietnam. Back rasa striker, Timnas miliki sederet back elite global. Kelvin Verdong belum lama ini dikaitkan masuk ke dalam daftar list naturalisasi Timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong. Pemain NEC Nijmegen ini berposisi murni sebagai back kiri, diintai karena kecemerlangannya bermain di beberapa tim Eropa. Fullback kelahiran Dordrecht, Belanda itu selalu menjadi andalan di lini belakang NEC Nijmegen dalam 3 musim terakhir. Di musim perdana, Kelvin Verdong dimainkan dalam 21 pertandingan dengan catatan 1 gol dan 1 assist untuk NEC Nijmegen dari 954 menit bermain. Sementara di musim 2022-2023, Kelvin Verdong kembali jadi andalan dalam 17 laga dengan 2 assist dari 958 menit bermain. Sayangnya, faktor cedera sejak pekan ke-24 sampai dengan pekan ke-33 membuat namanya harus mengakhiri musim lebih cepat. Meski harus menepi cukup lama di musim 2023-2024, Kelvin Verdong kembali mendapatkan tempatnya. Untuk Pratama Arhan dan Zain Patinama harus bekerja ekstra karena mereka juga kalah pamor dan rekam jejak dibandingkan Kelvin Verdong. Sementara jika diminta menjadi bek tengah oleh Sintayong, posisi Rizky Ridhokans terancam tergusur dari line up karena rekam jejak dan pengalaman mentereng Kelvin Verdong selama ini. Verdong menambahkan deretan bek timnas yang mempunyai kualitas elit di masa depan bersanding dengan Zain Patinama, Sandy Walsh, Elkan Bagot, Jordi Amat, dan Jay Izzet. Bomber lokal House Goal siap jadi andalan STY. Penyerang Timnas Indonesia Ramadhan Sananta akhirnya telah pulih dari cedera. Setelah sempat istirahat pasca kembali dari Piala Asia 2023, ia kini telah bergabung dengan latihan Persis Solo. Dalam unggahan Persis Solo di media sosial, Sananta muncul dalam deretan foto yang menangkap momen-momen latihan skuad asuhan Milomir Seslija di lapangan UNS Solo. Kembalinya Ramadhan Sananta jelas menjadi kabar positif bagi Persis Solo. Sebagai penyumbang gol terbanyak di musim ini, pemain asal Lingga Kepulauan Riau itu bakal menambah kekuatan lini serang. Keputusan pelatih Timnas Indonesia Sintayong memarkirkan Ramadhan Sananta selama Piala Asia 2023 memang sempat meninggalkan tanda tanya besar di kalangan publik. Sepanjang kejuaraan ini namanya tak pernah terdaftar. Kini Sananta siap unjuk gigi di kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia U23 bersama skuad Garuda.
Timnas punya preman lapangan, kembalinya Doan Van Gaal tak berarti. Timnas Vietnam kemungkinan dapat diperkuat 5 pemain intinya untuk melawan Timnas Indonesia dalam lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup F. Salah satunya adalah Doan Van Gaal. Ya, Doan Van Gaal yang terkenal akan permainan kasar dan provokatifnya itu kerap menjadi batu sandungan Timnas di ajang Piala AFF. Permainan back Vietnam itu membuat konsentrasi lawannya seketika buyar yang membuat permainan lawan menjadi kacau. Akan tetapi kembalinya Doan Van Gaal dianggap tak berarti apa-apa. Timnas kini mempunyai pemain yang siap duel keras tanpa terprovokasi lawannya. Justin Hubner, Saint Patinama, dan Jay Ises menjadi pemain yang mampu membungkam permainan licik Doan Van Gaal. Dihujat di negeri sendiri, rival justru puji Timnas era STY. Pundit Vietnam Quang Huy mengakui kehebatan Timnas Indonesia. Pengakuan itu diucapkannya jelang duel Indonesia versus Vietnam pada lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurutnya, kelebihan tim Garuda karena memiliki barisan pemain naturalisasi berkelas. Amunisi yang dimiliki Indonesia terbukti mampu membungkam Vietnam dengan skor 1-0 pada fase grup Piala Asia 2023 di Qatar 19 Januari lalu. Berbeda dengan pundit di tanah air, salah satu pundit berinisial Bung Toel kerap melontarkan nada sinis kepada Timnas Indonesia, terutama kepada Sintayong. Pencapaian dan proses yang nyata belum mampu membuat pundit yang satu ini puas. Bahkan statementnya dinilai bukanlah kritikan yang membangun, namun terkesan seperti ujaran kebencian. Tak sedikit pula publik yang mengecam kejulitan Bung Toel di media sosial. Raja Asis Venezia FC keturunan Indonesia. Mikael Egil memiliki nama lengkap Mikael Egil Ellerson. Pesepak bola berdarah Indonesia Islandia ini lahir pada tanggal 11 Maret 2002. Posisi utama Mikael Egil sebagai pemain gelandang tengah, akan tetapi dia juga bisa bermain di posisi gelandang kanan dan kiri. Sejak berkarir sebagai pemain bola profesional di tahun 2018, Mikael Egil sudah membela 5 klub di Islandia dan Italia. Terhitung ada beberapa klub Italia yang dia bela sampai sekarang, seperti SPAL, Spezia Calcio, dan Venezia FC. Karir yang dijalani Mikael Egil terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada musim 2023-2024 saja, Mikael Egil sukses menjadi pemain andalan Venezia FC. Dia sudah mencatatkan 23 laga dengan raihan 2 gol dan 4 assist. Namun kabar buruknya, pemain agensi CAA Stellar ini tidak bisa dinaturalisasi oleh PSSI. Alasannya karena dia sudah memiliki 13 caps dengan Timnas Islandia Senior.